Haleluya. Jadi saudara dan saya, ya Galatia 5. Itu mengenai bagaimana orang ada kehendak daging, ada kehendak roh. Galatia 5 menyuruh kita tiap hari harus jalan dalam kehendak roh. Ayat 16 sampai ayat 26. Hidup menurut daging atau roh. Ya, di sini kita belajar, saudara sudah tahu ini semuanya. Ayo kita baca saja. Ya, ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu akan menuruti kehendak daging. Sebab kehendak daging berlawanan dengan kehendak roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan kehendak yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini udah jelas ini apa yang kehendak daging ini. Jangan mau dipikat diseret ke situ. Haleluya. Nah, ini dia buah roh. Ya, ini saya ajari saudara baca demi baca. Ini cara saudara ya, ini cara saya lah. Bagaimana saya mempelajari Alkitab. Tentunya tidak secepat ini. Ya, biasanya saya buat itu kemudian saya renungkan lagi, lalu Tuhan ingatkan lagi kepada yang lain. Ini saya dengan cepat saya sampaikan kepada saudara. Saya mohon, saudara sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan. Saya mohon. Ya, tidak sempat saudaraku satu pelajaran ini saya sampaikan. Tapi saya mohon, ya, firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Saudara hormatilah firman Tuhan ini. Ya, belajar mengenai Tuhan sepenuh-penuh Kristus tinggal dalam saudara. Ya, saudara tidak bisa hanya misalnya mau gajah pegang ekornya aja. Oh, binatang ini ekornya kecil. Ya, padahal badannya gede. Ya, atau saudara lihat, oh, rupanya kakinya sebesar ini. Saudaraku, oke, tidak seluruhnya. Nah, makanya kalau kita merenungkannya, kita betul-betul fokus sama Tuhan dan betul-betul mau Tuhan hanya mau membukakan dirinya kepada orang bersungguh-sungguh hati mau mematuhinya. Ya, Tuhan tidak akan sembarangan saudaraku, sedangkan dia berkata jangan campakkan ya mutiaramu kepada babi. Artinya kalau babi itu tidak bisa menghargai, kalau kita tidak bisa menghargai firman-Nya, dia tidak akan menerangkannya. Tapi bagi orang yang karib dengan dia, Tuhan mau bicara rahasianya. Haleluya. Ya, saya bacakan di sini, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara sudah tahu ini, kelemah lembutan, penguasaan diri, tiada hukum menentang ini. Ayat 24. Kita baca sama-sama. Sekali lagi, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala nafsu dan keinginannya. Jadi dimatikan itu. Datang dia memikat, mau menyeret, menggoda, pencobaan. Jangan iakan. Iakan Tuhan Yesus, jangan iakan dosa. Halo, jangan katakan kalau bohong aku sedikit nggak apa-apa, aku tokoi sedikit. Firman Tuhan berkata kalau kita mengaku dosa, bertobat, Tuhan mengampuninya. Tapi kalau kita bermain-main juga dengan ini, nanti seperti Simpson. Ore katanya, lepas juga nyaku katanya. Kayaknya lagi sekali lagi, ore katanya, lepas juga nyaku. Dan tidak diketahuinya, roh Allah meninggalkan dia. Jangan begitu sayang. Ya. Takut akan Tuhan dalam arti kata hormat kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Bagaimanakah kita bisa dipimpin oleh seseorang? Kalau kita bisa dengar suaranya. Betul? Kalau kita kenal dan lihat dia. Jadi saya dan saudara harus peka ke Roh Kudus. Dan dipimpin oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh firman Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Tuhan sendiri dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Hidup saudara, patuhilah firman Tuhan, patuhilah Roh Kudus. Makanya kalau berdoa saudaraku, berdoa dekat dengan Tuhan.
Ya, dekat dengan Tuhan, saudara tahu betul semua sudah diselesaikan dengan Tuhan. Saudara sudah mempersembahkan diri saudara, ya, sebagai persembahan yang hidup dengan segenap hati, segenap jiwa sudah diselesaikan semua. Lalu datang, mendekatlah kepada Tuhan supaya mendekat kepadamu. Lalu bisa dengar suara Tuhan. Lalu bisa dipimpin oleh Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, saudaraku, tidak akan mudah. Bukan saya tidak bukan mudah. Mustahil pun bisa terseret terpikat. Tahukah saudara, terang dengan gelap itu, terang pasti menang. Ya, kalau ada gelap misalnya nih mati lampu, mati lampu. Di tempat ini gelap semuanya. Lalu ada HP saudara, hanya kecil kan? Bisa siapa yang menang? Kalah gelap itu, nampak terus cahaya yang kecil itu. Begitulah terang. Apalagi kalau kita tiap hari minta terang Tuhan. Firman-Mu adalah terang pada jalanku. Tiap hari, maka terang jalan kita itu. Tidak tersandung kita. Haleluya. Makanya saudaraku dikatakan tadi, setiap anak Tuhan harus dipimpin Roh Kudus. Jadi kita punya pilihan. Apakah hidup kita ini, kita mau saudaraku ya terseret, terpikat, ya sampai jatuh dan kita biarkan. Atau kita tetap menyerahkan hidup kita untuk dipimpin Roh Tuhan. Untuk selalu saudaraku sebagai orang yang mempersembahkan tubuhnya, persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Ada Roh Kudus bisa menolong. Ada Tuhan bisa memberi kemenangan, amin.